Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada saya, Ahmad Dinata ya. Pada video kali ini kembali akan melakukan video hands-on terkait lab, yaitu adalah rekomendasi pada suatu temuan vulnerability dan kita akan lakukan mitigasinya ya, remediation. Dan di sini kita akan belajar ya bagaimana mengidentifikasi, juga akan memprioritaskan dan juga akan memberikan suatu rekomendasi mitigasi dari hasil scan yang mendapatkan suatu temuan ataupun kerentanan-kerentanan pada suatu server. Nah, di sini akan ditargetkan pada server di VWA ya, seperti itu dengan IP 106613. Nah, tools yang akan saya gunakan yaitu adalah Nikto ya, Nikto seperti itu. Dan juga mungkin nanti pakai GVM ya, GVM nanti pada bagian ini. Oke, selanjut saja. Di sini saya sudah membuka Kali sebagai environment pada praktikum kali ini. Nah, tugas kita nanti pada kali ini bukan hanya berhenti di tahap menemukan suatu kerentanan saja, tapi juga akan menganalisis resiko dan juga akan memberikan suatu solusi mitigasi seperti itu. Nah, lanjut kita akan masuk pada part pertama, yaitu kita akan mengidentifikasi dan juga memprioritaskan suatu vulnerability. Di sini kita akan buka terminal dan kita akan jalankan itu ya 10.6.13 itu dengan funksinya yaitu pentest tm itu. Nah, perintah ini kita akan memindai yaitu target di VWA pada port 80 ya, 80 yaitu targetnya, dan kita tunggu hasil dari scan. Nanti akan menemukan beberapa temuan-temuan ya. Oke, ini sudah selesai prosesnya. Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat yaitu terdapat Apache versi lama ya, yang ditemukan Apache versi lama. Selanjutnya selanjutnya itu adalah directory indexing aktif ya, yang dimana ini dapat menjadi suatu kerentanan karena directory ini dapat diakses dengan leluasa seperti itu bagi seorang attacker. Selanjutnya terdapat missing security header ya, dan juga cookie tanpa HTTP only flag. Dan ya, kerentanan ini bisa digunakan oleh attacker untuk mengambil suatu cookie dari login suatu user seperti itu. Dan selanjutnya mungkin kita buka terminal selanjutnya ya. Ini kita sini dulu dan kita akan menggunakan yang namanya tools GVM. Nah, karena sebelumnya kita sudah mendapatkan gambaran awal dari menggunakan tools Nikto, kita akan lanjut menggunakan Greenbone Vulnerability Management ya, dengan comment GVM stop seperti itu ya. Lalu kita bisa buka, kita tunggu menyiapkan web UI ya. Nah, oke, bisa kita buka dia. Nanti dia akan masuk ke Firefox seperti itu. Nice. Ini sudah ini fungsi coba kita tes buka di VA dulu, bisa kita tes. Oh, ini saya lupa setting network. Sini kita bridge aja. Oke, belum ya, salah ya.
dulu. Kita dulu mesinnya. Ini. Kita buka kembali terminalnya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Jadi di sini saya sudah membuka GVM ya. Sudah saya jalankan statusnya running. Dan di sini kita akan login terlebih dahulu. Dikarenakan memang melakukan scanning pada GVM ini memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar 40 menitan ya. Nah, hal itu saya lakukan scanning terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah memiliki report ya, dua report ini. Jadi di sini saya sudah berhasil melakukan scanning vulnerability pada DVWA server dengan IP 10.6613 ya, statusnya down. Kita lihat resultnya. Di sini hasil dari scanning pada DVWA server itu terdapat beberapa vulnerability ya yang terdeteksi. Yang pertama yang memiliki severity atau level high yaitu adalah operating system end of life detection. Di sini kita bisa lihat impact-nya apa dan juga terdapat sebuah solution. Nah, impact-nya dari vulnerability ini yaitu adalah operating system version-nya itu sudah end of life atau sudah expired bisa dibilang ya Kak. Jadi tidak memiliki update keamanan atau ya update security dari vendor, otomatis itu dapat membuka suatu celah dari exploit yang akan dilakukan oleh seorang attacker di kedepannya seperti itu. Selanjutnya juga terdapat missing HTTP only cookie attribute. Jadi di sini jadi web terdeteksi bahwasanya terdapat sebuah vulnerability HTTP only cookie attribute yang dimana semua cookie ini di-remote dari menggunakan HTTP sebagai web server ya. Ini berpotensi cookie ini dilakukan hijacking seperti itu dari seorang attacker yang dimana dapat digunakan melakukan login di kemudian hari dari akun user oleh seorang attacker seperti itu. Dan ya memang di sini cukup tidak cukup banyak vulnerability yang kita bisa dibilang ya, hanya terdapat 4 dan juga hanya satu yang memiliki severity high, dua yang medium hanya 2 dan low juga 2. Nah, setelah saya melakukan vulnerability scanning ya kan, dan juga sudah melihat beberapa vulnerability, di sini saya sudah membuatkan sebuah table ya, table di Word ini, table yang berisikan vulnerability dari hasil scanning menggunakan Nikto dan juga GVM, dan juga saya mendeskripsikan terkait dampak atau resiko dan juga rekomendasi mitigasi dari suatu vulnerability. Nah, di sini juga saya melabeli prioritas dari sebuah vulnerability yang saya temukan. Contoh di sini, operating system OS end of life yang tadi terdeteksi di GVM, yang memiliki risiko sistem OS yang sudah end of life ya, tidak lagi mendapatkan patch keamanan, sehingga semua kerentanan lama tetap bisa dieksploitasi seperti itu. Exploit public sering tersedia di framework yang terbuka oleh publik seperti itu ya. Nah, rekomendasi mitigasinya yaitu melakukan upgrade operating system ke versi yang masih didukung oleh vendor. Nah, migrasi ke rilisan Debian atau Ubuntu terbaru seperti itu. Nah, selanjutnya juga terdapat vulnerability missing HTTP only cookie attribute dengan HTTP ya. Debian itu HTTP. Nah, resikonya cookie sesi tanpa HTTP only ini bisa dicuri melakukan XSS ya, yang berisiko adanya session hijacking. Nah,
rekomendasi mitigasinya yaitu konfigurasi aplikasi Apex untuk menambahkan suatu flag HTTP only dan secure pada semua cookie session seperti itu. Nah, selanjutnya juga terdapat vulnerability text transmission via HTTP. Jadi data-data sensitif yang biasanya itu berada di login ataupun session ya dikirim dengan bentuk plain text atau teks biasa. Nah, hal ini mudah dilakukan snif atau juga tindakan MITM atau main individual seperti itu. Nah, rekomendasi termitigasinya yaitu adalah menerapkan HTTPS dengan TLS yang valid. Nah, lalu didirect seluruh HTTP ke HTTPS. Nah, jadi juga dapat diaktifkan yaitu HTSS ya seperti itu. Dan yang terakhir mungkin yang bisa saya jelaskan yaitu TCP timestamp information disclosure. Jadi resikonya itu dapat mengungkap informasi operating system atau kernel yang dalam status uptime. Nah, hal ini bisa bantu fingerprinting ya oleh seorang attacker yang melakukan serangan seperti itu. Nah, rekomendasinya apa? Yaitu menonaktifkan TCP timestamp yaitu pada timestamp IPv4 ya. Ini kita buat false ya jika tidak diperlukan seperti itu. Nah, ternyata masih banyak ya, mulai dari vulnerability Apex Outdated, directory indexing phone ya kan, seperti terlihat ada file config, docs, dan juga ini dari Nikto ya. Lalu juga terdapat file default Apex readme yang ditemukan oleh Nikto. Setelah itu login patch expose ya kan, dari Nikto juga ini ditemukannya. Dan juga terdapat missing security headers atau memiliki suatu resiko yang membuka peluang access dan juga click jacking. Nah, rekomendasi mitigasinya itu menambahkan header keamanan ya untuk express option dan juga X content type option atau CSP seperti itu. Nah, itu tadi adalah dalam video ini saya sudah melakukan beberapa vulnerability scanning menggunakan Nikto dan juga GPM. Setelah itu saya membuatkan report dalam bentuk table yang berisikan vulnerability yang ditemukan dan juga resiko yang berdampak dari vulnerability tersebut, dan juga dilakukannya rekomendasi mitigasi dalam suatu vulnerability. Nah, sebelum saya tutup, saya beri kesimpulan bahwasanya target host ya di VWA server ini teridentifikasi memiliki sejumlah kerentanan yang memiliki tingkat risiko yang bervariasi seperti itu. Namun secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa server ini masih menggunakan konfigurasi default dari vulnerability yang sudah ditemukan sebelumnya dan belum mengikuti praktik terbaik keamanan modern ya kan. Oleh karena itu langkah mitigasi harus diprioritaskan pada patching sistem dan aplikasi, implementasi HTTPS dan juga TLS seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.